Namanya Rina Kartikasari. Perempuan kelahiran tahun 1993 dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Kelut, Jawa Timur. Orang-orang di desanya mengenalnya sebagai gadis pendiam, sederhana, dan pekerja keras. Ia anak kedua dari 4 bersaudara, dan sejak kecil sudah terbiasa membantu ibunya menjemur gabah, menanak nasi di dapur kayu, dan menyiram tanaman sayur di kebun belakang rumah. Ayahnya, Pak Suraji, seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu. Kadang dapat kerja panen, kadang tidak. Ibunya, Bu Lastri, menambal ekonomi keluarga dengan membuat pie kacang dan menjualnya ke warung-warung sekitar. Rina tumbuh dalam keterbatasan, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, di rumah berdinding anyaman bambu itu, senyum orang tuanya adalah harta paling berharga. Waktu Rina duduk di kelas 3 SMP, ayahnya jatuh sakit. Tubuh kurus yang biasa dipaksa bekerja di sawah mulai melemah. Rina dan ibunya harus gantian menjaga ayahnya yang terbaring di atas tikar lusuh. Dalam kondisi itu, Rina mulai berpikir dewasa. Ia tahu sekolah mungkin tidak akan bisa dilanjutkan. Dan benar saja, setelah lulus SMP, Rina memutuskan untuk berhenti sekolah. Yang penting adik-adik bisa terus sekolah, katanya waktu itu pada ibunya. Tahun demi tahun berlalu. Saat usianya 22 tahun, Rina bekerja serabutan di kota Kediri. Menjadi buruh cuci di rumah orang, kadang membantu warung makan. Tapi penghasilannya tak cukup untuk menutup utang yang dipakai untuk mengobati ayahnya. Utang yang menumpuk, adik-adik yang mulai butuh biaya sekolah, dan ibunya yang mulai sering sakit-sakitan membuat Rina memikirkan satu jalan, merantau ke luar negeri. Tetangganya, Mbak Wati, pernah bekerja di Arab Saudi dan pulang membawa banyak perubahan. Rumahnya direnovasi, bisa beli motor, bahkan menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Rina yang awalnya ragu-ragu, akhirnya memantapkan hati. Bu, aku mau kerja ke Arab. Jadi TKI, kayak Mbak Wati, katanya lirih suatu malam. Ibunya terkejut, tapi tidak menangis. Ia hanya memegang tangan Rina erat-erat dan berkata, kalau itu jalanmu, nak, ibu ikhlas. Tapi hati-hati, ya, jangan sampai kamu disakiti orang. Rina mengikuti pelatihan selama 2 bulan di Malang. Ia belajar bahasa Arab dasar, cara mengoperasikan peralatan rumah tangga modern, dan juga bagaimana menghadapi majikan. Banyak cerita yang didengarnya di tempat pelatihan, dari yang mengharukan sampai yang menakutkan. Tapi Rina tetap berpegang pada niatnya, bekerja demi keluarga. Hari keberangkatan tiba. Rina mengenakan kerudung merah muda, menenteng tas besar berisi baju, kitab Yasin, dan beberapa potong makanan kering buatan ibunya. Di Bandara Juanda, ia menahan air mata saat memeluk adik bungsunya yang masih kelas 5 SD. Kakak pergi dulu, ya. Kamu harus rajin sekolah. Jangan nakal. Adik kecilnya mengangguk sambil memeluk erat tubuh Rina yang kurus. Setibanya di Arab Saudi, Rina merasa seperti berada di dunia lain. Segalanya terasa asing, bahasa, budaya, makanan, bahkan udara gurun yang kering menyengat. Ia ditempatkan di sebuah rumah besar di kota Jeddah. Rumah itu milik seorang pengusaha terkenal keturunan bangsawan, Sultan Khalid Al-Fahri. Di rumah itu, Rina hanya bisa pasrah. Ia tidak tahu seperti apa majikannya, seperti apa pekerjaannya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus kuat, harus bertahan. Hari pertama, Rina bangun pukul 5 pagi. Ia langsung disuruh membersihkan halaman, mengepel lantai marmer yang luas, dan merapikan ruang tamu. Badannya pegal-pegal, tapi ia tidak mengeluh. Dalam hatinya, ia terus mengulang niat awalnya, demi ibu, demi sekolah adik, demi membayar utang. Malam harinya, Rina duduk di pojok kamarnya yang kecil. Ia membuka surat dari ibunya yang diselipkan di dalam kopernya. Nak Rina, jangan pernah merasa rendah karena pekerjaanmu. Yang penting kamu jujur dan kerja keras. Allah pasti menjaga orang yang berniat baik. Surat itu membuat Rina menangis diam-diam. Ia sadar, hidup tak akan mudah. Tapi ia percaya, setiap tetes keringatnya pasti ada maknanya. Dari seorang gadis desa di kaki gunung, kini Rina menjadi buruh migran di negeri asing. Jauh dari keluarga, jauh dari tanah kelahirannya. Tapi ia tidak pernah kehilangan arah. Sebab di dalam dirinya, ada cinta dan tanggung jawab yang besar. Dan itulah yang menguatkannya, saat harus menghadapi hari-hari yang tak selalu bersahabat di negeri orang. Di tengah suara azan maghrib yang berkumandang dari masjid di ujung jalan,
Rina menatap langit kota Jeddah dari jendela kecil di kamarnya. Ia tahu, ini baru awal. Tapi ia sudah siap untuk melangkah. Hari-hari pertama di rumah Sultan Khalid Al-Fahri tidaklah mudah. Rumah itu besar, mewah, dan penuh aturan. Ada asisten rumah tangga lain juga, tapi mereka tidak banyak bicara dengan Rina. Bahasa menjadi hambatan utama. Rina hanya bisa memahami perintah-perintah sederhana, dan sisanya ia tebak lewat gerak tubuh atau intonasi. Pagi-pagi sekali ia sudah mulai bekerja. Membersihkan lantai yang licin seperti kaca, mencuci pakaian, menata meja makan dengan peralatan mahal yang tidak berani ia sentuh sembarangan. Kadang-kadang, jika salah menaruh sendok atau lupa mengganti taplak meja, ia ditegur keras oleh pengurus rumah tangga senior. Tapi Rina hanya menunduk, minta maaf, lalu mengulang lagi pekerjaannya dengan lebih teliti. Malam hari, tubuhnya terasa remuk. Tapi ia tidak pernah menangis di depan orang. Di dalam kamar sempit tempat ia tidur sendiri, barulah air matanya mengalir. Namun tidak lama. Ia selalu teringat wajah ibunya, dan itu cukup untuk membuatnya kembali kuat. Rina jarang sekali melihat majikannya langsung. Sultan Khalid Al-Fahri lebih sering bepergian. Ia hanya melihatnya sekali dua kali dari kejauhan, saat pria itu berjalan menuju mobil atau masuk ke ruang kerja. Sosoknya tinggi, berpakaian rapi, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang. Yang membuat Rina bertahan bukan hanya karena niat membantu keluarga, tapi juga karena ia tahu ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Ia ingin belajar, memperbaiki hidup, dan membuktikan bahwa dirinya bisa. Suatu hari, saat membersihkan ruang kerja, ia tanpa sengaja menjatuhkan figura foto. Bingkainya retak. Ia panik, wajahnya pucat. Ia buru-buru memungut pecahan kaca dan menyimpannya di kantong celemek. Malam itu ia tidak bisa tidur. Takut dimarahi, atau lebih buruk lagi, dipulangkan. Namun keesokan harinya, saat pengurus rumah tangga melapor pada majikan bahwa ada figura yang rusak, reaksi Sultan Khalid justru tidak seperti yang ia bayangkan. Sang Sultan hanya berkata, namanya juga manusia. Tak apa. Rina terkejut. Itu kali pertama ia mendengar suara majikannya dengan jelas. Dan dari situ, hatinya mulai merasa tenang. Mungkin, majikannya tidak sekeras yang ia pikirkan. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Tidak karena pekerjaannya berkurang, tapi karena hatinya sudah mulai terbiasa. Ia mulai akrab dengan dapur, bisa menyalakan mesin cuci tanpa bertanya, dan hafal urutan menu makanan yang biasa disiapkan. Di sela-sela waktu istirahat, ia menulis di buku kecil yang selalu ia bawa. Bukan puisi, bukan cerita, tapi daftar harapan. 1. Bayar utang bapak. 2. Beli seragam sekolah buat adik. 3. Renovasi atap rumah. 4. Umrah bersama ibu. Tiap kali ia kelelahan, ia buka kembali daftar itu. Dan ia kembali ingat, kenapa ia ada di tempat ini. Suatu sore, saat sedang menyiram tanaman di taman belakang, Sultan Khalid lewat dan berhenti sejenak. Ia memandang Rina yang sedang jongkok di dekat pot mawar. "Namamu siapa?" tanya pria itu dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih. Rina kaget. "Rina, Tuan," jawabnya cepat sambil menunduk. Sultan Khalid tersenyum kecil. "Kerjamu bagus. Terima kasih." Itu adalah kalimat pujian pertama yang diterima Rina sejak bekerja di rumah itu. Dan entah mengapa, kalimat itu terasa sangat berarti. Hari itu, di tengah udara gurun yang panas dan bunga mawar yang belum mekar, Rina merasakan harapan kecil tumbuh di hatinya. Mungkin, negeri pasir ini tidak seburuk yang ia kira. Mungkin, harapan memang bisa tumbuh di tempat paling asing sekalipun. Semenjak hari ketika Sultan Khalid Al-Fahri memuji kerjanya, hati Rina terasa lebih ringan. Ia tetap bekerja seperti biasa, mencuci, menyapu, memasak, tapi setiap langkah kini lebih mantap. Rasa takut perlahan berganti menjadi rasa hormat. Ada sesuatu dalam cara Sultan Khalid memperlakukan orang lain yang membuat Rina penasaran. Beberapa bulan berlalu, dan Rina mulai lebih sering bertemu langsung dengan sang Sultan. Ia kadang diminta menyajikan teh di ruang tamu saat tamu keluarga datang, atau mengantar dokumen ke ruang kerja. Tak jarang, Sultan menyapanya dengan ramah, bahkan kadang menanyakan kabar keluarganya di Indonesia. "Adik-adikmu sehat?" tanya Sultan suatu sore, saat Rina membawa nampan berisi teh min. Rina hampir menjatuhkan gelas. Ia tak menyangka majikannya masih ingat percakapan singkat mereka dulu. "Alhamdulillah,
"Sehat, Tuan," jawabnya pelan. Sultan hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi senyum itu, bagi Rina, seperti pelita kecil yang menuntun di tengah gelap. Ia merasa dihargai. Tidak sekadar pembantu, tapi manusia. Hari-hari berjalan, dan suasana di rumah itu semakin terasa berbeda. Sultan Khalid, meski sibuk dan sering bepergian, selalu pulang membawa oleh-oleh kecil untuk para pekerja rumah. Sekotak kurma, sehelai syal, atau bahkan hanya sekantong buah. Namun yang paling menyentuh bagi Rina adalah ketika Sultan mulai memperhatikannya secara lebih pribadi. Suatu malam, Rina yang sedang menyapu halaman belakang, dipanggil ke ruang tengah. Di sana ada Sultan Khalid duduk sendiri, ditemani Al-Quran di pangkuan. "Duduklah," katanya lembut. Rina ragu, tapi menuruti. Ia duduk bersila di sudut ruangan. "Sudah berapa lama kau di sini?" "Hampir setahun, Tuan." "Dan kau belum pernah pulang?" Rina menggeleng. Matanya mulai memerah. Sultan menatapnya dengan pandangan teduh. "Orang tuamu pasti bangga padamu." Rina hanya bisa mengangguk, menahan tangis yang mengambang di pelupuk mata. Malam itu, mereka berbincang cukup lama. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang kampung halaman, tentang keluarga, bahkan tentang cita-cita. "Dulu aku ingin jadi guru," kata Rina lirih. Sultan tersenyum. "Kau masih bisa. Tak ada yang terlambat." Itulah malam pertama mereka benar-benar berbicara panjang. Dan sejak itu, Sultan sering melibatkan Rina dalam kegiatan sosialnya. Ia diajak menemani saat Sultan menyumbang ke panti asuhan, atau saat mengunjungi masjid di desa-desa kecil sekitar Jeddah. Rina tidak tahu pasti sejak kapan perasaan itu muncul. Tapi setiap kali Sultan Khalid memandangnya, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada kekaguman, tapi juga rasa takut. Rina sadar diri. Ia hanya seorang pembantu rumah tangga. Sedangkan Sultan adalah bangsawan yang dihormati banyak orang. Namun, takdir kadang berjalan di luar nalar manusia. Suatu sore, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Rina diminta datang ke ruang kerja. Jantungnya berdegup kencang. Di sana, Sultan duduk di balik meja kayu besar, mengenakan gamis putih bersih. "Aku ingin bertanya sesuatu," ucapnya pelan. Rina menunduk. "Silakan, Tuan. Apakah kau bersedia menjadi istriku?" Kalimat itu membuat dunia Rina seakan berhenti berputar. Ia tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Ia sempat berpikir itu hanya candaan, tapi wajah Sultan terlalu serius untuk itu. "Maaf, Tuan." Sultan Khalid menghela napas. "Aku tahu ini terdengar aneh. Tapi aku sudah mempertimbangkan banyak hal. Aku menghargai kerja kerasmu, dan aku kagum pada ketulusanmu. Aku ingin menikahimu, bukan karena belas kasihan, tapi karena aku mencintaimu." Rina bingung. Antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Ini seperti mimpi, mimpi yang terlalu indah sekaligus menakutkan. "Tapi aku hanya pembantu, Tuan, dan Anda. Kita semua sama di mata Tuhan," potong Sultan cepat. "Dan aku ingin menjalani hidup bersama orang yang hatinya bersih." Rina meminta waktu untuk berpikir. Ia tidak langsung menerima, tapi juga tidak menolak. Malam itu, ia menatap langit Jeddah dari jendela kecil kamarnya, mencoba mencari jawaban dari semesta. Ia menulis di buku kecilnya, "Kalau ini takdir, semoga Allah memberi petunjuk." Hari-hari berikutnya, Rina menjalani rutinitas dengan hati yang campur aduk. Tapi ia melihat kesungguhan Sultan. Tak ada paksaan, tak ada tekanan. Hanya ketulusan. Dan akhirnya, setelah berbicara dengan ibunya lewat telepon dan berdoa setiap malam, Rina mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menerima lamaran Sultan Khalid. Mereka menikah secara sederhana. Hanya dihadiri kerabat dekat dan beberapa sahabat Sultan. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiasan mewah. Tapi bagi Rina, itu adalah hari paling sakral dalam hidupnya. Di hari itu, seorang perempuan desa dari kaki Gunung Kelut resmi menjadi istri seorang bangsawan Arab Saudi. Namun, ia tidak tahu bahwa ujian yang jauh lebih besar sedang menantinya di balik pintu istana itu. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti mimpi. Rina Kartikasari, yang dulu hanya dianggap gadis desa biasa, kini menjadi istri sah seorang bangsawan Arab Saudi. Pernikahan mereka dilakukan secara syar'i, disaksikan wali, dan hanya dihadiri segelintir orang yang dipercaya. Tak ada pesta mewah, hanya lantunan doa yang mengalir dari hati.
Sultan Khalid Al-Fahri tetaplah orang yang sama. Ia tidak berubah menjadi suami yang memerintah atau mengekang. Ia tetap lembut, memperlakukan Rina dengan hormat, dan selalu memberi ruang bagi Rina untuk belajar dan berkembang. Tapi Rina justru yang merasa kikuk. Ia belum terbiasa tidur di ranjang empuk berlapis spray sutra, atau makan bersama dengan berbagai jenis peralatan makan yang namanya saja ia belum hafal. Pada hari-hari awal setelah pernikahan, Rina masih sering bangun pagi-pagi dan refleks menyapu lantai. Ia lupa bahwa sekarang ia bukan lagi pembantu di rumah itu. Tapi bukannya ditegur, Khalid justru tertawa kecil melihat istrinya masih bersikap sederhana. Tidak perlu menyapu pagi-pagi. Sekarang kau istri, bukan pekerja, kata Khalid suatu pagi. Rina tersenyum malu. Tapi dalam hatinya, ia merasa lebih nyaman menjadi dirinya sendiri, apa adanya. Ia tahu, pangkat dan jabatan bukan alasan untuk meninggalkan kebiasaan baik. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa beban. Dalam waktu singkat, kabar pernikahan Sultan Khalid dengan seorang mantan TKI dari Indonesia menyebar ke lingkungan keluarga bangsawan. Dan tidak semua orang bisa menerima. Keluarga besar Sultan Khalid mulai bertanya-tanya. Ibu dan saudara-saudara sepupunya yang tinggal di Riyadh mulai mengirim pesan bernada sinis. Ada yang terang-terangan menanyakan apakah Rina memiliki latar belakang keluarga terpandang. Ada pula yang menyindir di balik senyum saat mereka bersilaturahmi. Dia cuma pembantu, bagaimana bisa jadi bagian dari keluarga ini? Kalimat-kalimat semacam itu perlahan menyusup ke telinga Rina. Kadang ia pura-pura tidak mendengar. Kadang ia hanya menunduk sambil menahan perih. Tapi di dalam hati, ia mulai bertanya, apakah keputusannya menikah adalah kesalahan? Khalid yang menyadari perubahan suasana hati istrinya, tak tinggal diam. Ia mulai lebih terbuka membicarakan semua hal dengan Rina. Mereka tidak tahu siapa kamu, Rina. Mereka hanya melihat dari kacamata status sosial, katanya suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah. Rina menatap langit yang kosong. Tapi itu membuatku malu, Tuan, maksudku, Kak Khalid. Aku merasa seperti beban di hidupmu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Cinta bukan soal status. Cinta itu soal siapa yang mau saling menemani, bahkan di saat dunia menertawakan. Rina mengangguk, walau hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia belum terbiasa menjadi pusat perhatian. Di kampung dulu, ia hanya gadis sederhana yang tak pernah dianggap istimewa. Kini, ia harus duduk sejajar dengan para wanita berpakaian mewah dan pendidikan tinggi yang menganggapnya bukan siapa-siapa. Suatu hari, saat menghadiri acara keluarga besar di Riyadh, Rina diminta duduk di meja belakang. Ia tidak diberi kesempatan bicara, dan bahkan tak diajak mengobrol. Ia merasa seperti bayangan yang tak dianggap. Pulang dari acara itu, Rina menangis diam-diam di kamar mandi. Ia merasa sendiri. Namun, kejadian itulah yang akhirnya menjadi titik balik. Keesokan harinya, Sultan Khalid mengajak Rina berbicara serius. Ia meminta Rina tidak lagi memendam luka sendirian. Ia menawarkan sesuatu yang mengejutkan, sebuah rumah kecil di pinggiran Jeddah, yang bisa mereka tempati berdua, jauh dari tekanan keluarga. Aku ingin kita hidup tenang, Rina. Tanpa aturan keluarga yang membuatmu tertekan, katanya. Rina tak bisa berkata-kata. Baginya, itu bukan sekadar rumah, tapi simbol dari cinta yang memilih berdiri di sisinya, meski dunia menentang. Di rumah kecil itu, mereka memulai kehidupan baru. Jauh dari keramaian, tanpa protokol bangsawan, tanpa acara formal. Mereka menanam bunga di taman kecil, salat berjamaah setiap malam, dan berbagi cerita sebelum tidur. Untuk pertama kalinya, Rina merasa benar-benar dicintai. Bukan karena siapa dirinya, tapi karena ketulusannya. Khalid pun terlihat lebih bahagia. Ia tak lagi harus menjaga citra di depan keluarganya, dan bisa menjadi suami yang santai dan hangat. Meski begitu, rasa takut kadang masih datang. Rina tahu, perbedaan mereka terlalu mencolok. Ia takut dianggap perusak garis keturunan. Ia takut orang-orang menganggap ia hanya mengejar harta. Tapi Khalid selalu meyakinkan, bahwa yang mereka jalani bukanlah kesalahan. Suatu malam, Rina kembali membuka buku kecil yang dulu selalu ia bawa. Di halaman kosong, ia menulis, cinta bukan soal pantas atau tidak pantas, tapi soal keberanian untuk bertahan, bahkan saat status berkata tidak. Dan malam itu, ia tahu satu hal, bahwa cintanya kepada Khalid bukan sekadar perasaan, tapi perjuangan.
Perjuangan untuk tetap menjadi diri sendiri, tanpa menghapus masa lalu. Perjuangan untuk menerima bahwa cinta sejati, kadang hadir dari arah yang tak pernah kita duga. Awalnya Rina mengira kehidupan barunya bersama Sultan Khalid Al-Fahri akan terus berjalan indah. Namun, ternyata kehidupan di istana kecil mereka pun tidak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Meskipun mereka telah menjauh dari tekanan keluarga besar, kabar dan bisik-bisik tetap datang. Di balik tembok-tembok mewah dan lantai marmer yang berkilau, Rina menyimpan duka yang tak pernah ia duga sebelumnya. Suatu pagi, ketika membuka aplikasi pesan di ponselnya, Rina melihat puluhan pesan tak dikenal masuk. Ada yang mencaci, ada yang menuduh, bahkan ada yang terang-terangan menyebutnya sebagai perempuan tak tahu diri yang merusak garis keturunan bangsawan. Awalnya Rina tak menggubris. Ia mencoba menenangkan diri, beristighfar, dan menutup aplikasi itu. Tapi lama-kelamaan, komentar itu mengganggu pikirannya. Ia mulai enggan keluar rumah, takut dijadikan bahan gunjingan. Ini seperti mimpi buruk yang tak bisa kuhindari, kata Rina pada Khalid saat makan malam. Sultan hanya memegang tangan istrinya. Sayang, kita tidak bisa mengatur lidah orang. Tapi kita bisa mengatur hati kita. Aku percaya padamu. Aku percaya pada kita. Tapi kadang, kepercayaan saja tidak cukup untuk menenangkan hati yang terus diterpa tekanan. Rina mulai merasa asing di rumah sendiri. Setiap tamu yang datang, meskipun ramah, terasa seperti sedang mengamati, menilai, dan membandingkan. Ia merasa sendirian, bahkan ketika duduk di ruang tamu yang megah. Yang paling menyakitkan adalah saat ia bertemu kembali dengan ibunda Sultan Khalid. Sang mertua tidak menyapa, bahkan tidak menatap matanya. Rina berusaha tetap tenang, tapi hatinya remuk. Seolah-olah dirinya tak diakui sebagai bagian dari keluarga. Khalid, meski berusaha menjadi penopang utama, mulai kelelahan juga. Tekanan dari kerabat dan kolega membuatnya harus menyeimbangkan banyak hal. Ia tidak ingin kehilangan wibawa sebagai pemimpin bisnis, tapi juga tidak ingin mengabaikan perasaan istrinya. Kita harus kuat, Rina. Kita sudah memilih jalan ini, dan kita akan tempuh bersama, ucapnya berulang kali. Namun, air mata tetap tak bisa dibendung. Rina sering menangis sendirian di kamar mandi. Ia merasa seperti orang asing yang tersesat di negeri kemewahan. Hidup mewah tidak membuat hatinya bahagia. Ia rindu kampung halamannya, suara ayam berkokok, bau tanah basah setelah hujan, dan suara ibunya memanggil dari dapur. Ia bahkan sempat mengemasi pakaian dalam diam. Di kepalanya, terlintas pikiran untuk pulang diam-diam ke Indonesia. Tapi ketika melihat foto ibunya dan adik-adiknya yang kini sudah mengenakan seragam sekolah baru, ia tahu, pengorbanannya tidak boleh sia-sia. Pada suatu malam yang sunyi, Rina keluar rumah dan duduk di bawah pohon zaitun yang ditanam Khalid di halaman. Ia menatap langit, berharap bisa bicara dengan Tuhan secara langsung. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ya Allah, jika aku harus menjalani semua ini untuk melihat orang tuaku bahagia, aku rela. Tapi tolong kuatkan hatiku." Beberapa hari kemudian, ia meminta izin pada Khalid untuk menelpon ibunya lebih lama. Dalam percakapan itu, ibunya justru menyemangatinya. "Orang yang ikhlas pasti akan diuji, Nak. Tapi Tuhan tidak tidur. Kamu harus terus kuat, demi dirimu sendiri." Kalimat itu seperti tamparan lembut. Rina sadar, ia tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Ia harus berdiri, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang pernah menganggapnya lemah. Ia mulai kembali menulis di buku kecilnya. Bukan lagi daftar harapan, tapi catatan harian. Ia menulis tentang rasa sepi, tentang kerinduan, dan tentang bagaimana rasanya dicintai tapi dijauhi oleh orang-orang sekitar. Tulisan itu menjadi pelampiasan, tempatnya mencurahkan isi hati yang tak bisa disampaikan secara langsung. Sultan Khalid, yang membaca diam-diam isi buku itu suatu malam, hanya bisa menatap istrinya dengan rasa bersalah. Ia sadar, cinta saja tidak cukup. Ia harus menciptakan lingkungan yang benar-benar aman untuk istrinya. Beberapa minggu kemudian, Sultan memutuskan untuk membatasi interaksi dengan keluarga besarnya. Ia memperjelas sikapnya dalam pertemuan resmi, bahwa Rina adalah istrinya yang sah, dan siapapun yang tidak bisa menerima hal itu, tidak akan diberi ruang dalam kehidupan pribadinya. Langkah itu mengejutkan banyak pihak, tapi juga membuat Rina merasa lebih kuat. Ia mulai berani bicara di forum-forum kecil yang diadakan komunitas istri pengusaha.
Ia mulai membagikan kisahnya, tentang menjadi TKI, tentang jatuh cinta, tentang rasa takut, dan tentang bertahan. Beberapa wanita yang mendengar kisahnya mulai datang padanya. Mereka menangis bersama, berpelukan, dan saling menguatkan. Rina merasa, mungkin Tuhan memang memberinya jalan yang tidak mudah, tapi justru dari jalan itulah ia bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Di balik dinding istana yang pernah bertabur air mata, kini mulai tumbuh harapan baru. Rina tidak lagi merasa sendiri. Ia mulai memahami bahwa kadang air mata adalah bagian dari proses menjadi kuat. Dan dari situlah, ia bersiap menapaki jalan berikutnya, jalan yang akan membawanya kembali ke tanah air. Setelah badai emosi yang panjang, kehidupan Rina dan Sultan Khalid mulai memasuki fase yang lebih tenang. Meski tidak sepenuhnya bebas dari tekanan, setidaknya Rina sudah mulai menemukan tempatnya. Ia mulai lebih terbuka, lebih percaya diri, dan lebih memahami arti ketulusan cinta yang sesungguhnya. Namun, kejutan justru datang saat Rina merasa semua sudah mulai baik-baik saja. Pagi itu, Rina sedang merapikan perpustakaan rumah yang berada di lantai 2. Ia belum pernah benar-benar masuk ke ruangan itu sebelumnya. Buku-bukunya kebanyakan dalam bahasa Arab dan Inggris, beberapa berbahasa Prancis. Saat ia mengelap rak ketiga dari bawah, sebuah map besar berwarna hitam jatuh dari sela-sela buku. Tanpa sengaja, isinya berserakan di lantai, beberapa dokumen dalam bahasa Indonesia, foto anak-anak berpakaian sekolah, dan brosur bertuliskan, Yayasan Pendidikan Rina Kartikasari. Rina mengernyit. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi fotonya, tersenyum bersama anak-anak di sebuah desa, jelas terlihat dalam lembaran itu. Tangannya gemetar saat memungut setiap dokumen dan membaca lebih detail. Ada akta notaris, ada surat kerja sama dengan sekolah-sekolah di Indonesia, dan semuanya atas nama yayasan yang menggunakan namanya. Sore harinya, dengan perasaan campur aduk, Rina menghampiri Khalid di ruang kerja. "Tuan, maksud saya, Kak Khalid." "Ini apa?" tanyanya pelan sambil menunjukkan map tersebut. Khalid hanya tersenyum. "Kau menemukannya juga, ya?" Rina bingung. "Kenapa tidak pernah bilang?" "Aku ingin menunggu waktu yang tepat. Tapi mungkin sekaranglah saatnya." Dengan tenang, Khalid menceritakan segalanya. Ternyata, sejak awal pernikahan mereka, ia diam-diam mendirikan yayasan pendidikan di beberapa daerah Indonesia atas nama istrinya. Ia menyisihkan sebagian dari keuntungan usahanya untuk membangun perpustakaan, membiayai anak-anak yatim, dan memberikan beasiswa untuk anak-anak buruh migran. Semuanya dilakukan tanpa publikasi, tanpa konferensi pers, tanpa menyebut namanya. "Kenapa memakai namaku?" tanya Rina lirih, tak percaya. "Karena aku ingin dunia mengenalmu bukan sebagai mantan TKI atau istri bangsawan, tapi sebagai perempuan yang pantas menjadi simbol harapan," jawab Khalid tenang. Rina tak sanggup berkata-kata. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa di balik kesederhanaan sikap Khalid, tersimpan niat besar dan langkah nyata. Yayasan itu telah berjalan lebih dari 1 tahun. Dan selama itu pula, Khalid tidak pernah sekalipun membanggakannya. Ia hanya ingin memberi, tanpa pamrih. "Kau tahu, Rina," kata Khalid kemudian, "cinta yang sesungguhnya bukan tentang memiliki, tapi memberi. Dan kau telah memberiku kekuatan untuk melihat dunia dari sudut yang lebih sederhana." Rina menangis. Kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena haru yang tak bisa ia tahan. Ia merasa kecil di hadapan kebaikan itu. Ia merasa belum melakukan apa-apa, tapi sudah diberi begitu banyak kepercayaan. Beberapa hari kemudian, Khalid mengajak Rina untuk mengunjungi Indonesia. Ia ingin Rina melihat sendiri hasil kerja yayasan yang didirikan atas namanya. Ia ingin Rina menyentuh langsung tangan-tangan kecil yang kini bisa sekolah karena peran tak langsungnya. Rina gugup, tapi juga tak sabar. Sudah lebih dari 3 tahun ia tidak pulang. Ia rindu keluarganya, tanah kelahirannya, dan suara khas kampung halamannya. Tapi kali ini, ia pulang bukan sebagai buruh migran, melainkan sebagai istri dari pria yang diam-diam membangun masa depan untuk banyak anak bangsa. Dan yang lebih penting, ia pulang membawa sesuatu yang tak pernah ia duga, sebuah misi untuk berbagi. Hari keberangkatan ke Indonesia akhirnya tiba. Rina menatap koper yang sudah ia susun sejak malam sebelumnya. Di dalamnya, ia tidak hanya membawa pakaian dan oleh-oleh, tapi juga harapan dan kerinduan yang sudah bertahun-tahun ia simpan dalam hati.
Khalid berdiri di sebelahnya, menggenggam tangan Rina dengan lembut. Kita pulang ke tempat asalmu. Bukan untuk bernostalgia saja, tapi untuk melihat masa depan. Perjalanan dari Jeddah menuju Surabaya terasa seperti perjalanan waktu bagi Rina. Setiap awan yang mereka lewati dari balik jendela pesawat, mengingatkan Rina pada masa-masa ia pertama kali meninggalkan Indonesia. Saat itu ia hanya gadis desa dengan satu tas dan segunung harapan. Kini, ia kembali sebagai seseorang yang tidak hanya membawa cinta, tetapi juga perubahan. Setiba di bandara, udara tropis langsung menyambut mereka. Rina memejamkan mata sejenak. Ia mencium aroma tanah basah, suara riuh orang-orang Jawa yang akrab di telinganya. Di balik pagar pembatas, terlihat sosok-sosok yang ia kenal sejak kecil, ibunya, adik-adiknya, bahkan beberapa tetangga yang datang untuk menjemput. Tangis haru pecah saat Rina memeluk ibunya. Wanita tua itu sudah tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, tapi senyumnya tetap hangat dan tulus. Bu, Rina pulang, bisik Rina sambil memeluk erat. Kamu bukan cuma pulang, nak. Kamu membawa berkah, jawab ibunya sambil menepuk-nepuk punggung anaknya. Beberapa hari setelah tiba di Indonesia, Khalid mengajak Rina mengunjungi lokasi pertama yayasan yang dibangunnya, sebuah sekolah dasar di daerah pedalaman Jawa Timur. Rina terdiam saat melihat papan nama sekolah bertuliskan, Yayasan Pendidikan Rina Kartikasari. Anak-anak kecil berlarian menyambut mereka. Mereka tak tahu siapa Rina, tapi mereka tahu, karena yayasan itu, mereka bisa sekolah tanpa harus bekerja membantu orang tua. Rina berbicara dengan beberapa guru. Ia mendengarkan cerita perjuangan mereka, kekurangan fasilitas, dan harapan mereka terhadap masa depan anak-anak di desa itu. Di antara obrolan itu, Rina sadar, tempatnya memang di sini, membantu, mendengarkan, dan membangun. Keesokan harinya, Rina diminta menjadi pembicara di sebuah pertemuan komunitas perempuan. Di depan puluhan ibu-ibu dan gadis remaja, Rina menceritakan kisah hidupnya, tentang menjadi TKI, tentang pernikahannya, dan tentang bagaimana ia belajar bahwa harga diri bukan ditentukan dari pekerjaan, tapi dari niat dan perjuangan. Beberapa peserta menangis mendengar kisahnya. Salah satu ibu berdiri dan berkata, "Saya dulu juga TKI, Bu. Tapi saya selalu malu menceritakannya. Sekarang saya bangga." Khalid, yang ikut hadir di acara itu, hanya tersenyum dari kejauhan. Ia tahu, Rina telah menemukan suaranya. Ia bukan lagi perempuan pemalu yang takut bicara. Ia adalah seseorang yang bisa menginspirasi. Di hari terakhir mereka di kampung halaman, Rina mengajak Khalid berjalan kaki menyusuri jalan tanah menuju sawah tempat ayahnya dulu bekerja. Ia menunjuk gubuk kecil tempat ia dulu sering menunggu ayahnya pulang. Di tempat itu, ia mengeluarkan buku kecil yang dulu selalu ia bawa, Daftar Harapan. Ia membacanya kembali bersama Khalid. 1. Bayar utang bapak. Sudah. 2. Beli seragam sekolah buat adik. Sudah. 3. Renovasi atap rumah. Sudah. 4. Umrah bersama ibu. Segera. Semua sudah hampir tercapai, kata Rina sambil tersenyum. Tinggal 1, sahut Khalid. Yang paling penting. Apa itu? Membuatmu bahagia. Rina tertawa pelan. Kali ini, tidak ada air mata. Tidak ada rasa minder. Hanya rasa syukur dan tekad untuk melanjutkan apa yang sudah mereka mulai. Perjalanan Rina belum selesai. Tapi ia tahu, ia telah pulang ke tempat yang tepat, bukan hanya ke kampung halaman, tapi juga ke tujuan hidup yang sesungguhnya. Sepulang dari Indonesia, kehidupan Rina dan Khalid di Jeddah kembali berjalan seperti biasa, namun hati Rina terasa jauh lebih tenang. Ia tidak lagi sekadar menjadi istri seorang bangsawan, tapi kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Yayasan yang dibangun atas namanya mulai dikenal di kalangan komunitas migran dan pendidikan. Namun, seiring nama Rina mulai dikenal luas, datang pula cobaan yang tak terduga. Fitnah dan kabar bohong mulai bermunculan, terutama dari kalangan keluarga Sultan yang sejak awal memang tidak merestui pernikahan mereka. Salah satu kerabat Khalid, seorang sepupu perempuan yang juga aktif di dunia sosial, mulai menyebarkan isu bahwa Rina hanya menikahi Khalid demi kekayaan. Ia menyebut bahwa yayasan itu hanyalah kedok untuk membersihkan citra. Berita itu menyebar lewat media sosial dan pesan-pesan anonim yang menyudutkan. Awalnya Rina mengabaikan. Tapi ketika ia melihat namanya disebut dalam salah satu blog gosip berbahasa Arab, dengan foto lamanya saat masih menjadi TKI,
ia tidak bisa lagi tinggal diam. Khalid marah, namun tetap tenang. Ia menghubungi pengacaranya dan mengklarifikasi secara hukum. Tapi lebih dari itu, ia tahu Rina sedang terluka secara emosional. Aku tidak takut dihina, Kak. Tapi aku takut niat baik kita disalahpahami, ujar Rina pada suatu malam. Khalid menatapnya dalam-dalam. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan. Ia akan menang pada waktunya. Meski begitu, tekanan itu membuat Rina kembali merasa kecil. Ia mulai ragu melanjutkan kegiatan sosialnya. Undangan berbicara ia tolak satu persatu. Ia merasa, kehadirannya hanya akan menjadi bahan ejekan. Hingga suatu hari, seorang gadis muda bernama Nur, mantan TKI yang kini sedang kuliah dengan beasiswa yayasan, datang langsung ke rumah mereka. Ia membawa surat dan bunga kecil. Bu Rina, saya tidak tahu fitnah-fitnah itu benar atau tidak. Tapi saya cuma mau bilang, karena yayasan ibu, saya bisa kuliah. Karena ibu, saya percaya orang seperti saya punya harapan. Rina membaca surat dari Nur. Isinya sederhana, namun jujur. Ia menceritakan betapa dulu ia ingin bunuh diri di negeri orang karena tak punya biaya pulang. Tapi karena bantuan dari yayasan Rina, ia bisa kembali, melanjutkan hidup, bahkan bermimpi. Malam itu, Rina menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena tekanan, melainkan karena hatinya disentuh oleh seseorang yang benar-benar merasakan dampak dari perjuangannya. Esok paginya, Rina kembali menerima undangan untuk berbicara di komunitas perempuan migran. Ia menatap undangan itu cukup lama, lalu berkata pada Khalid, "Aku ingin datang." Acara itu diadakan di Riyadh. Di sana, Rina berdiri di depan ratusan perempuan, mantan TKW, istri pekerja migran, dan relawan pendidikan. Ia menceritakan segalanya. Tentang bagaimana ia dulu dianggap remeh, tentang ketakutannya saat menikah, tentang fitnah yang menyakitkan, dan tentang harapan yang tidak pernah ia lepas. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, kalau kita ikhlas, maka Tuhan yang akan membela kita. Tepuk tangan menggema. Banyak dari mereka yang menangis. Mereka melihat sosok Rina bukan sebagai istri sultan, tapi sebagai cermin dari perjuangan mereka sendiri. Usai acara, Rina didekati oleh seorang wartawan dari media Arab ternama. Ia meminta izin untuk menulis tentang yayasan dan perjuangan Rina. Kali ini, Rina mengangguk. Silakan. Tapi jangan fokus pada status saya. Fokuslah pada perempuan-perempuan yang tak terlihat, yang selama ini bekerja dalam diam. Khalid, yang mendampingi dari jauh, bangga tak terkira. Ia tahu, Rina telah melewati salah satu ujian terbesarnya. Ia tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh. Fitnah tidak berhenti. Tapi sekarang, Rina tidak lagi takut. Ia sudah mengerti bahwa dalam hidup, kebaikan akan selalu diuji. Yang penting, ia tahu siapa dirinya, dan apa tujuannya. Sejak peristiwa di Riyadh, kehidupan Rina Kartikasari berubah arah. Ia bukan lagi sekadar istri Sultan Khalid Al-Fahri atau mantan TKI yang dinikahi bangsawan. Kini, ia telah menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi ribuan perempuan Indonesia yang pernah mengalami pahit manisnya nasib sebagai pekerja migran. Setiap undangan yang datang kepadanya bukan lagi sekadar seremoni. Rina mulai mengisi seminar, forum diskusi, pelatihan kewirausahaan, dan dialog lintas budaya. Ia berbicara bukan dari podium kemewahan, tapi dari kedalaman pengalaman hidup yang nyata, tentang terasing di negeri orang, dipandang rendah, dan bangkit dengan kepala tegak. Suatu hari, Rina diundang oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia untuk menjadi pembicara utama dalam Konferensi Nasional Perlindungan TKI. Ia berdiri di depan ratusan pejabat, aktivis, dan TKI yang baru pulang. Ia menceritakan kisahnya dari awal, dari kampung kecil di Jawa Timur, menyeberangi laut, menjadi pembantu rumah tangga, lalu jatuh cinta, dan kini menjadi penggerak perubahan. Saya dulu hanya ingin membantu orang tua membayar utang, katanya. Tapi ternyata, jalan hidup membawa saya pada tanggung jawab yang lebih besar, memberi harapan bagi orang-orang yang dulu tidak saya kenal. Setelah acara itu, nama Rina semakin sering disebut di media nasional. Tapi ia tetap memilih rendah hati. Ia menolak wawancara eksklusif yang menyorot kemewahan hidupnya, dan lebih tertarik diwawancarai bersama para alumni yayasan yang kini menjalani hidup baru, sebagai guru, pedagang kecil, atau mahasiswa penerima beasiswa. Khalid mendukung penuh semua langkah istrinya.
Ia bahkan meminta tim yayasan memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah di Indonesia. Mereka mulai merancang pelatihan keterampilan untuk perempuan, seperti menjahit, membuat kue, dan usaha mikro. Rina turun langsung. Ia tidak hanya datang untuk meresmikan, tapi benar-benar duduk bersama para peserta, mendengarkan kisah mereka, dan ikut mengaduk adonan atau belajar menjahit dari para instruktur lokal. Salah satu pelatihan yang paling berkesan diadakan di Nusa Tenggara Timur. Rina tinggal 2 hari di rumah warga bersama tim yayasan. Ia berbincang dengan para ibu yang pernah menjadi TKW di Malaysia dan Singapura. Banyak dari mereka tidak tahu harus mulai dari mana saat kembali ke Indonesia. Saya kira saya sudah tidak berguna lagi, Bu Rina. Tapi setelah ikut pelatihan ini, saya ingin buka warung kecil, ujar seorang ibu dengan mata berbinar. Kisah-kisah seperti itu membuat Rina semakin yakin bahwa jalan hidupnya bukan sekadar cerita pribadi. Ia telah menjadi bagian dari perjuangan kolektif ribuan perempuan Indonesia yang ingin bangkit dari stigma, dari trauma, dan dari ketidakberdayaan. Yayasan Pendidikan Rina Kartikasari pun berkembang pesat. Kini mereka punya kantor pusat kecil di Surabaya, dengan jaringan relawan yang tersebar di berbagai provinsi. Mereka bekerja sama dengan kampus, LSM, dan komunitas lokal. Fokus mereka bukan hanya pendidikan formal, tapi juga pemulihan psikologis, keterampilan hidup, dan pendampingan hukum. Namun, di tengah semua pencapaian itu, Rina tetap bersahaja. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap mengenakan pakaian sederhana saat turun ke lapangan, tetap memanggil semua orang dengan sebutan akrab, dan tetap membawa buku kecilnya kemanapun ia pergi. Buku itu kini sudah penuh dengan catatan, bukan lagi daftar harapan, tapi catatan tentang orang-orang yang ia temui di perjalanan hidupnya. Dalam salah satu kunjungan ke Kalimantan Barat, Rina diminta menjadi narasumber dalam pelatihan motivasi untuk calon TKI yang hendak berangkat. Ia berbicara dengan lembut namun tegas. Kalau kalian nanti bekerja di luar negeri, jangan lupakan jati diri. Jangan merasa rendah. Kalian pahlawan. Tapi setelah pulang, jangan hanya membawa uang. Bawalah ilmu, bawalah semangat untuk membangun kampung halaman. Tepuk tangan menggema. Beberapa calon TKI menangis terseduh. Mereka tidak menyangka bahwa mantan TKI sepertinya bisa bicara sedalam itu di forum besar. Setelah acara itu, Rina duduk bersama beberapa TKI senior yang dulu pernah ditipu agen dan disiksa majikan. Mereka berbagi cerita, dan salah satunya berkata, "Kami ini korban, Bu. Tapi sekarang kami sadar, bukan berarti masa depan kami harus gelap." Rina mengangguk. Bukan cuma sadar, ibu-ibu juga bisa menjadi inspirasi. Tidak lama setelah itu, Rina menerima penghargaan dari sebuah lembaga internasional di Dubai atas dedikasinya dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan migran. Dalam sambutannya, ia tidak menyebut nama dirinya. Ia menyebut nama-nama perempuan desa yang selama ini ia temui. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya belajar dari mereka yang tidak pernah diberi panggung. Khalid, yang duduk di deretan tamu kehormatan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Baginya, Rina bukan sekadar pasangan hidup. Ia adalah cahaya yang menerangi jalan banyak orang. Sepulang dari Dubai, Rina mengajak Khalid kembali ke rumah kecil mereka di pinggiran Jeddah. Di rumah itu, mereka duduk berdua di taman, seperti pertama kali mereka mulai hidup bersama. "Masih ingat waktu aku hampir pulang karena tidak kuat dihina?" tanya Rina. "Kalau waktu bisa diputar, aku akan tetap memilihmu. Bahkan kalau semua orang menentang," jawab Khalid sambil menggenggam tangannya. Rina menatap bintang di langit. "Aku hanya ingin hidup bermanfaat. Bukan untuk dikenang, tapi agar tidak ada lagi perempuan yang merasa sendirian." Dalam keheningan malam itu, tak ada kemewahan yang berarti. Hanya dua orang yang saling mencintai dan sepakat untuk terus berbagi cahaya. 5 tahun telah berlalu sejak Rina Kartikasari pertama kali menginjakkan kaki kembali di tanah air sebagai seorang istri, bukan lagi TKI. Dan dalam 5 tahun itu pula, ia telah menjadi cahaya bagi ribuan perempuan yang dulu bernasib sepertinya. Tapi lebih dari itu, cinta yang ia dan Khalid pupuk sejak awal ternyata tak hanya menyelamatkan dua hati, tapi mengubah banyak kehidupan di sekitarnya. Pagi itu di Jeddah, Rina terbangun dengan semangat yang tak biasa. Di kalender ruang kerja kecilnya, sebuah lingkaran merah menandai tanggal hari ini, hari pendirian kampus vokasi Yayasan Rina Kartikasari di Jawa Tengah. Ia tersenyum.
Mimpi itu akhirnya terwujud. Sejak setahun lalu, ia dan Khalid menginisiasi pembangunan kampus kecil yang tidak hanya menjadi tempat belajar keterampilan, tapi juga pusat pelatihan kepemimpinan untuk perempuan muda dari desa. Kampus itu dibangun dengan prinsip sederhana, agar perempuan tidak lagi hanya jadi tulang punggung keluarga, tapi juga pemimpin perubahan. Di hari peresmian, Rina hadir secara daring dari Jeddah. Ia berbicara melalui layar besar di hadapan ratusan tamu dan puluhan siswa angkatan pertama. Cinta bukan sekadar kata. Ia harus diwujudkan. Dan hari ini, kampus ini adalah bukti dari cinta yang bekerja dalam diam, ucap Rina dengan suara penuh haru. Para siswa berdiri dan memberi tepuk tangan meriah. Mereka tahu bahwa nama Rina bukan sekadar label. Di balik nama itu ada sejarah perjuangan, keberanian, dan pengorbanan. Usai acara, Rina duduk bersama Khalid di beranda rumah mereka yang sederhana. Ia menatap pria yang sejak awal tak pernah ragu memilihnya, meski dunia menentang. Kita sudah sejauh ini, ya, ucap Rina pelan. Dan kita baru mulai, jawab Khalid tersenyum. Mereka menyusun rencana besar berikutnya, mendirikan rumah aman bagi para mantan TKI korban kekerasan, dan klinik konseling keluarga migran. Rina ingin membantu mereka yang selama ini tak pernah mendapat tempat untuk pulih. Dukungan Khalid tak pernah surut. Ia menyerahkan sebagian besar waktu dan dananya untuk menopang semua cita-cita istrinya. Baginya, cinta sejati bukan hanya tentang tinggal bersama, tapi tumbuh bersama. Sementara itu, di Indonesia, Yayasan Rina menjadi gerakan sosial yang menginspirasi. Banyak alumni pelatihan mendirikan komunitas baru di daerah masing-masing. Mereka membuat koperasi kecil, rumah baca, bahkan mendirikan sekolah informal. Rina menerima surat demi surat yang datang dari berbagai pelosok negeri. Isinya sederhana, tapi menggetarkan. Bu Rina, terima kasih. Karena ibu, anak saya bisa sekolah. Bu Rina, dulu saya hampir menyerah, sekarang saya punya usaha keripik singkong. Bu Rina, saya jadi berani bicara. Dulu saya tak pernah percaya diri. Setiap surat Rina baca dan simpan dalam kotak kayu kecil yang ia beri nama Kotak Harapan. Baginya, itu lebih berharga dari semua penghargaan yang pernah ia terima. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Rina dinyatakan mengalami gangguan kesehatan ringan akibat kelelahan. Dokter menyarankannya untuk mengurangi aktivitas dan lebih banyak istirahat. Khalid langsung mengambil alih sebagian besar tanggung jawab. Tapi ia tidak melarang Rina untuk terus bermimpi. Ia hanya meminta satu hal, izinkan aku mencintaimu dengan membuatmu sehat. Rina pun belajar menata ulang prioritas. Ia mulai melatih kader-kader muda untuk memimpin yayasan. Ia ingin gerakan ini terus hidup, bahkan jika suatu hari dirinya tak lagi mampu berada di garis depan. Kalau suatu saat aku tidak bisa lagi bicara di panggung, ucapnya pada timnya, biarkan kisah kita yang berbicara. Dalam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6, Khalid memberi kejutan istimewa, sebuah buku berjudul, Rina, Perempuan yang Menolak Diam. Buku itu ditulis Khalid sendiri, diam-diam, selama 2 tahun. Di dalamnya tertulis kisah hidup Rina dari sudut pandang seorang suami. Tentang keberanian, tentang luka, dan tentang cinta yang tak gentar menghadapi dunia. Saat Rina membaca halaman terakhir, matanya berkaca-kaca. Untuk Rina, yang mengajariku bahwa cinta tidak harus selalu diucap, tapi cukup ditunjukkan lewat tindakan. Tahun berikutnya, buku itu menjadi buku wajib di berbagai pelatihan komunitas perempuan. Pada usia ke-35, Rina masuk dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh di Asia, versi sebuah majalah internasional. Tapi ketika ditanya soal pencapaian terbesar dalam hidupnya, jawabannya tetap sama. Melihat seorang ibu bisa menyekolahkan anaknya dari hasil usaha kecilnya sendiri. Itu pencapaian terbesar saya. Khalid dan Rina kini hidup lebih sederhana. Mereka tak lagi tinggal di istana. Mereka memilih rumah biasa, dekat komunitas binaan yayasan. Setiap pagi, mereka menyapa tetangga, ikut kerja bakti, dan makan di warung bersama warga. Karena bagi mereka, cinta sejati tidak butuh panggung. Di akhir tahun, dalam refleksi tahunan yayasan, Rina berdiri di depan para relawan dan berkata, "Kita tak bisa mengubah seluruh dunia. Tapi kita bisa mengubah dunia seseorang. Dan kadang, itu lebih dari cukup." Tepuk tangan bergema. Air mata haru mengalir. Cinta yang dulu tumbuh diam-diam antara Rina dan Khalid,
kini telah menjelma menjadi gerakan. Cinta itu telah mengubah hidup banyak orang, membangkitkan harapan, dan menciptakan masa depan. Rina memeluk Khalid di tengah acara. Tanpa kata, tapi penuh makna. Karena cinta mereka bukan hanya kisah dua hati yang saling menyayangi, tapi tentang bagaimana dua manusia bisa saling menguatkan untuk mengubah dunia, satu langkah kecil dalam satu waktu. Dan kisah itu belum berakhir. Karena setiap tangan yang mereka bantu, akan menuliskan cerita baru. Cerita tentang cinta yang tidak menyerah. Cinta yang mengubah dunia.